Swastiastu. Selamat pagi yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Madi Indra Adiputra. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 di LPTK Staf Ketuturan Singaraja, Bali. NIM 2401171156. Saya mengajar di SD Negeri 3 Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 5 dengan materi catur asrama. Demikian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat menyaksikan. Ini sekolahku kawan-kawan. Ini lukisan Bhinneka Tunggal Ika. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak awali dulu dengan mengaturkan panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa? Agung ya, silakan dipimpin Agung, berdoa dulu teman-temannya. Ayo sikap pada sana, berdiri semuanya. Marilah kawan-kawan, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa Saraswati. Berdoa Saraswati mulai. Selanjutnya anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita bersama-sama bernyanyi, menyanyikan lagu nasional ya. Bisa lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Bisa. Atau lagu dari Sabang sampai Merauke? Sabang sampai Merauke aja ya. Mula-mula,
absen dulu ya. Ada nggak teman-temannya yang hadir hari ini? Hadir semua ya? Oke, baiklah, bagus kalau hadir semua. Langsung saja sekarang Bapak mau menyampaikan materi mengenai catur asrama, ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke pelajaran materi, coba baca dulu apa persepsinya. Sebagai seorang siswa, apakah tugas anak-anak? Coba, ada yang bisa menjawab? Silakan, ada? Belajar dengan rajin. Belajar dengan rajin, tepuk tangan untuk Anda. Selanjutnya, dalam agama Hindu masa belajar atau menuntut ilmu disebut dengan apa? Ada yang tahu? Masa belajar menuntut ilmu adalah masa brahmacari. Ya, namanya masa brahmacari. Lanjut. Sekarang menyampaikan tujuan pembelajaran. Coba dibaca dulu sama Alfi tujuan pembelajaran yang pertama apa nah? Tujuan pembelajaran dapat menjelaskan pengertian catur asrama. Bagus. Lanjut ke Quinsa nomor 2. Dapat menyebutkan bagian-bagian catur asrama. Bagus. Yang ketiga, Dira. Dapat menyebutkan contoh catur asrama dalam kehidupan. Tepuk tangan. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, supaya anak-anak paham. Alur dari pelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajarannya. 1. Dapat menjelaskan pengertian catur asrama. 2. Dapat menyebutkan bagian-bagian catur asrama. 3. Dapat menyebutkan contoh-contoh catur asrama dalam kehidupan. Ya, bisa ya? Baiklah, anak-anak, selanjutnya masih semangat belajar hari ini? Mana semangatmu? Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita coba. Bapak ingin melihat sejauh mana semangatnya anak-anak kita untuk belajar. Untuk itu, coba tepuk semangat, ya. Tepuk semangat. Selanjutnya anak-anak, sekarang kita masuk ke materi. Tapi sebelum kita ke materi, coba anak-anak sekarang Bapak sajikan video mengenai catur asrama. Tolong diperhatikan dengan baik, disimak dengan baik. Nanti ada beberapa pertanyaan dan tugas. Om Swastiastu. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan kami. Saya Sadu. Saya Sidi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Catur asrama dalam ajaran agama Hindu. Pengertian catur asrama. Kata catur asrama terdiri dari 2 kata, yaitu dari kata catur yang berarti 4 dan kata asrama yang berarti tempat atau lapangan. Jadi, catur asrama ialah 4 jenjang kehidupan sesuai dengan tahapan yang dilakukan dalam kehidupan berlandaskan ajaran agama Hindu. Jenjang kehidupan berdasarkan tatanan rohani, waktu, umur, dan sifat perilaku manusia. Dalam lontar Agastya Parwa dan Silakrama ada 4 jenjang kehidupan atau asrama yang disebut catur asrama, yaitu 1. Brahmacari, 2. Grahasta, 3. Wanaprastha, dan 4. Biksuka. Sekarang kita akan membahas pengertian dari bagian-bagian catur asrama.
Brahmacari. Kata Brahmacari berasal dari dua kata, yaitu Brahma yang berarti ilmu pengetahuan dan kata cari yang berarti tingkat laku dalam mencari atau menuntut ilmu pengetahuan. Jadi, Brahmacari berarti tingkatan seseorang yang sedang menuntut ilmu pengetahuan. Perhatikan dengan baik. Brahmacari asrama dalam ajaran agama Hindu dibagi menjadi 3. 1. Supla Brahmacari, artinya orang yang tidak pernah kawin seumur hidupnya. 2. Swala Brahmacari, artinya orang yang kawin hanya sekali walaupun istri atau suaminya telah meninggal. 3. Tresna Brahmacari, artinya mereka yang kawin atau beristri lebih dari 1 maksimal sampai 4 kali. Tresna Brahmacari dapat dilakukan karena istri atau suami meninggal, istri atau suami dalam keadaan sakit-sakitan, atau tidak dapat melayani suami dengan sempurna, istri atau suami tidak mempunyai keturunan atau mandul. Bagaimana teman-teman? Bagus kan penjelasan tadi? Sekarang mari kita simak penjelasan selanjutnya. Grahasta. Kata Grahasta asrama berasal dari kata Graha yang artinya rumah tangga, dan kata sta yang artinya berdiri atau membina. Jadi, Grahasta berarti tingkat kehidupan pada waktu membina rumah tangga, yaitu dimulai sejak kawin. Wanaprastha. Kata Wanaprastha berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata wana yang berarti hutan dan prasta yang berarti berjalan atau berdoa. Jadi, Wanaprastha berarti mengasingkan diri dalam arti menjauh dari dunia ramai secara perlahan-lahan untuk melepaskan diri dari keterikatan duniawi. Biksuka. Kata biksuka disebut juga sannyasi. Kata biksuka berasal dari kata biksu yang berarti meminta-minta. Jadi, biksuka berarti tingkatan kehidupan yang lepas dari ikatan duniawi dan hanya mengabdikan diri kepada Ida Sang Yang Widiwasa dalam jalan menyebarkan ajaran kebenaran. Pengertian meminta-minta dalam biksuka adalah beliau tidak memiliki apa-apa dalam pengabdiannya kepada Ida Sang Yang Widiwasa atau melepaskan semua keterikatan duniawi. Demikian materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Semoga bermanfaat ya. Mari kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Itu ya, itu salah satu materi yang berkaitan dengan catur asra. Oke, selanjutnya setelah kalian sudah memahami dan mendengarkan dan menyimak secara langsung mengenai catur asrama tadi, sekarang Bapak mau menjelaskan ya sedikit mengenai catur asrama ya. Sekarang coba kita bersama-sama lihat bagian-bagian catur asrama seperti yang dijelaskan dalam video pembelajaran tadi. Yang pertama, yang bagian-bagiannya itu adalah Brahmacari. Brahmacari ini adalah di mana manusia masa menuntut ilmu.
Jadi anak-anak ini dalam tahap brahmacari, yaitu masa menuntut ilmu. Ini yang pertama. Tahapan yang kedua yaitu grahasta. Grahasta ini adalah tahapan di mana manusia atau kita sebagai manusia melangkah selanjutnya setelah menuntut ilmu, setelah kita belajar dengan rajin, lalu kita melanjutkan tahap selanjutnya yaitu menjalin rumah tangga, ya. Ini menikah. Ya. Grahasta namanya. Kemudian setelah kita menikah, kita punya anak, ya. Kemudian anak kita sudah besar, lalu kita wanaprastha. Ya. Wanaprastha ini artinya di mana tahapan selanjutnya kita menjadi orang tua yang mendidik anak-anak kita. Ya. Kita membimbing anak-anak kita. Kita membesarkan anak-anak kita. Disinilah peran orang tua. Setelah anak-anak kita sudah menikah, sudah berkeluarga, ada saatnya kita ke biksuka. Yang disampaikan dalam materi pelajaran video pembelajaran tadi, biksuka adalah setelah semuanya kita berikan kepada anak-anak kita, kita sudah tidak ada lagi ikatan duniawi. Kita sudah terlepas dari duniawi. Sehingga selanjutnya kita melanjutkan tahap biksuka, yaitu masa mengasingkan diri dari hal-hal duniawi. Contoh, sudah tidak lagi bekerja, ya. Sudah tidak lagi mencari harta, ya. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita berfokus memusatkan diri memuja ide Sang Hyang Widiwasa. Itu maksudnya. Jadi tahapan catur asrama ada 4: brahmacari, grahasta, wanaprastha, dan biksu. Baiklah. Selanjutnya ini, nah, kan meneruskan keturunan, membina rumah tangga. Selanjutnya wanaprastha, kemudian biksuka. Nah, ini contoh brahmacarinya. Yang pertama, siswa dapat dan mahasiswa rajin belajar. Contoh-contohnya. Contoh grahasta, bekerja untuk menghidupi keluarga, menjaga hubungan yang harmonis, bertanggung jawab. Selanjutnya, wanaprastha, mengasingkan diri dari keramaian. Biksuka, selalu beribadah, bersyukur, mencari ketenangan, dan bersemedi. Itulah tahapan-tahapan kehidupan manusia. Ya. Selanjutnya, anak-anak, Bapak akan bagi bentuk kelompok, ya. Nanti Bapak bagikan LKPD, silakan kalian kerjakan. Bapak bagi 3 kelompok, ini kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Coba kelompok pertama apa namanya kelompoknya? Atresia. Kelompok kedua? Mawar. Kelompok 3? Oke, bagus-bagus sama kelompoknya. Coba, ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, ini kelompok 3. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Ayo silakan. Bekerja ya, bekerja sama ya. Silakan. Boleh di sini kita atur, Bapak atur di sini ya. Ya, di sini. Ayo sini, silakan. Sini. Silakan, ayo sini, nampak. Gabung sini nampak. Ini boleh di sini juga boleh. Ayo silakan. Ya, nampak. Sini, sini, sini. Ini enggak usah. Ini aja. Silakan, ayo. Ini juga, silakan. Ayo, silakan berdiskusi. Berdiskusi ya. Silakan kerjakan, diskusikan dengan teman-teman dulu. Gimana? Ya, silakan dikerjakan. Di sini ada tugasnya, ya. Bagaimana kalian bisa membantu orang tua dalam kehidupan sehari-hari? Nanti kalian diskusi ya. Ya. Ayo silakan nanti kerja kelompok ya, jangan sendiri-sendiri ya. Kerja sama kelompok
silakan di ini. Semuanya silakan menyampaikan ide-idenya setiap kelompok ya. Sampaikan ide-idenya. Ya, silakan dijawab. Nah, di sini maksudnya bagaimana kamu bisa mengatur waktu antara belajar, membantu orang tua, bermain dengan teman-teman. Ya, silakan jawab. Ya, silakan. Sampaikan ide-idenya sama teman-teman. Gimana? Ada kesulitan? Ya, silakan langsung dijawab. Terus. Terus. Bagaimana anak-anak, sudah selesai apa belum? Oke, kalau sudah silakan duduk kembali. Nanti Bapak minta perwakilan satu persatu kelompoknya. Nggak usah dikembalikan, nak, biar aja, tetap seperti ini aja. Nanti maju satu persatu, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Siapa yang berani? Kelompok mana yang dulu? Ayo silakan. Ya, coba kelompok dari ini dulu. Apresiasi ya namanya ya. Silakan dibacakan. Kelompok 1. Bagaimana seorang siswa bisa menerapkan nilai-nilai tahap Brahmacari dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya, bagaimana cara menjadi siswa yang rajin belajar dan tidak mudah tergoda bermain saat waktu belajar. 1. Memiliki tujuan belajar yang jelas agar menjaga fokus. 2. Mengatur jadwal pelajaran, yaitu memisahkan waktu untuk belajar dan waktu untuk bermain. 3. Selalu mengingatkan bahwa belajar akan memberikan hasil untuk masa depan. Selalu memikirkan masa depan sebagai motivasi untuk tetap rajin belajar. 4. Membatasi waktu untuk bermain setiap hari. 5. Bergaul dengan teman yang rajin belajar dan saling mendukung dan mengingatkan satu sama lain agar tidak tergoda bermain saat waktu belajar. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke, selanjutnya kelompok mana? Mawar, siap Mawar? Siap, ayo silakan maju Mawar dulu. Ya, Mawar dulu, silakan. Diperhatikan, disimak ya, teman-temannya coba disimak juga apa yang disampaikan oleh kelompok Mawar. Ya, silakan. Kelompok 2. Bagaimana kalian bisa membantu orang tua dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya, apa yang bisa kamu lakukan di rumah untuk membantu orang tua yang sibuk bekerja dan mengurus keluarga? Merapikan tempat tidur setiap pagi, membantu mencuci piring setelah makan, menata kembali barang-barang yang berantakan, membuang sampah, merapikan pakaian kotor, mandi dan berpakaian sendiri, menyelesaikan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan, terus-menerus berkemas untuk sekolah sendiri. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok Mawar. Bagus sekali kelompok Mawar. Selanjutnya kelompok Anggrek, silakan kelompok Anggrek. Kelompok Anggrek, silakan. Kelompok 3. Bagaimana kamu bisa mengatur waktu antara belajar, membantu orang tua, dan bermain dengan teman-teman? Kami biasanya membuat jadwal setiap minggu. Kami mulai dengan mencatat semua tugas sekolah dan jadwal les. Setelah itu, kami lihat hari-hari apa saja yang orang tua butuh bantuan, seperti mencuci piring atau menyapu rumah. Terakhir, kami sisakan waktu untuk bermain dengan teman-teman.
tadi? Oke. Setelah kalian menyampaikan atau mempresentasikan diskusinya, semua kelompok, baik kelompok apa namanya tadi? Rafflesia, kelompok Mawar dan kelompok Anggrek, semuanya sudah mengerjakan dengan baik. Tepuk tangan dulu. Baiklah anak-anak, setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, tadi hasil diskusi sudah bagus semua. Masih semangat belajar? Walaupun masih, coba Bapak tes dulu. Kita tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terus. Baiklah, sekarang selanjutnya coba Bapak mau menyimpulkan hasil belajar kita pada hari ini, bahwasanya catur asrama itu adalah 4 tahapan kehidupan manusia. Yang mana yang pertama adalah brahmacari, grahasta, wanaprastha, dan bhiksuka. Dari diskusi kalian di sini semuanya sudah bagus sekali, sudah menyampaikan apa itu ketika kalian menjadi seorang siswa, kalian harus rajin belajar, kemudian membantu orang tua. Itu adalah tugas-tugas seorang anak atau seorang siswa ketika dia masih dalam tahap brahmacari. Kemudian selanjutnya, setelah nanti kalian sudah menikah, nanti akan mengurus keluarga. Nanti setelah mengurus keluarga, mengurus anak-anak, setelah itu mengasingkan diri dari duniawi, dan terakhir memusatkan pikiran memuja ide Sang Yang Widi Wase. Baiklah, untuk materi pada hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Selanjutnya, mari bersama-sama kita menutup kegiatan belajar kita pada hari ini dengan mengucapkan parang